Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisha Nurhana, NIM 1916111 dari kelas Ilmu Dakwah A. Di sini saya akan menyampaikan kultum mengenai ikhlas kunci diterimanya amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya kita dapat berkumpul pada acara ini dan dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik. Selawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita dapat menikmati indahnya iman, manisnya iman, dan indahnya Islam. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan kultum mengenai ikhlas kunci diterimanya amal. Apakah saudara-saudara tahu, apakah para hadirin tahu, apa yang paling berbahaya di dalam hidup kita? Ya, benar. Yang paling berbahaya di dalam hidup kita itu ialah ketika amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang ulama pernah berkata, baik hatinya kita itu tergantung dari amal, dan baiknya amal kita itu tergantung dari keikhlasan kita. Ikhlas merupakan amalan ibadah yang perlu diperhatikan secara terus-menerus dan diperhatikan secara khusus. Baik itu ketika kita hendak beramal, sedang beramal, ataupun ketika kita sudah beramal. Kenapa? Karena agar amalan-amalan kita ini tidak sia-sia di mata Allah, karena agar amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para hadirin, apakah para hadirin tahu apa itu ikhlas? Ya, benar. Seringkali orang mengartikan ikhlas itu sebagai kita melakukan sesuatu tetapi kita tidak mengharapkan imbalan tersebut. Nah, dalam Islam sendiri apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu yang bagaimana sih? Di dalam Islam, ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu, kita melakukan ibadah, niatnya itu untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk apapun dan bukan untuk siapapun. Nah, selanjutnya ikhlas ini merupakan kunci diterimanya ibadah kita dan amal-amal kebajikan kita lainnya gitu. Nah, meski amal itu terlihat besar di mata manusia, tetapi amal tersebut tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka amalan tersebut tidak ada artinya di mata Allah, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila amal tersebut terlihat kecil di mata manusia, tetapi kita barengi dengan keikhlasan, maka besar amal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman atau para hadirin yang berbahagia di sini ingin bersedekah, tetapi tujuan niat bersedekah itu bukan untuk meraih ridha Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Misalnya si A ingin bersedekah agar dipuji oleh si B. Nah, yang seperti itu tidak boleh, karena percuma saja amalan itu, tidak ada nilainya di mata Allah kan, karena dari niatnya saja dia sudah berbeda, dari niatnya saja dia hanya ingin dipuji oleh orang lain gitu. Nah, terus sebagai contoh lagi itu ketika hendak menolong gitu ya, kita ingin menolong orang lain nih, aku pengen nolong si A gitu, lalu tunggu ada orang nih kita nolongnya. Kenapa? Ya itu karena ingin dipuji. Nah, yang seperti itu tuh tidak boleh ya teman-teman dan para hadirin yang berbahagia. Kenapa? Karena itu tuh tidak ada amalannya, itu tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebagaimana firman Allah itu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah adalah agama yang benar. Nah, maksud dari agama yang lurus dan benar dalam ayat ini ialah kita terjauhkan nih dari hal-hal syirik dan menuju kepada tauhid. Nah, disinilah kedudukan ikhlas itu yang begitu penting dalam hidup kita, agar amalan-amalan yang telah kita kerjakan tersebut tidak sia-sia dan tidak menyebabkan kita mendapatkan azab baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena sebagai contoh nih, teman-teman sudah atau para hadirin sudah melakukan amalan-amalan tersebut, tetapi tidak ada nilainya di mata Allah. Sia-sia bukan kalau seperti itu? Nah,
dalam beramal sendiri, ikhlas ini menjadi ukuran sebesar apa pahala yang akan kita dapatkan. Karena semakin tinggi keikhlasan kita menjalani amal ibadah tersebut, maka balasan atau pahala atau ganjaran yang akan kita terima itu akan semakin besar. Semakin murni kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal yang kita kerjakan itu semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu seperti yang sudah saya tekankan di awal ya, ikhlas adalah kunci diterimanya amal ibadah. Nah, niat ini adalah sebagai dasar atas segala perbuatan. Oleh karena itu, setiap perbuatan manusia diterima atau tidaknya di sisi Allah itu tergantung dari niatnya, seperti contoh yang seperti yang saya telah berikan contoh sebelumnya. Baiklah para hadirin yang berbahagia, ikhlas ini merupakan suatu sifat yang sangat agung, suatu rahasia yang dititipkan hanya di kalbu para hamba yang dicintainya, yaitu manusia pilihan yang benar-benar murni ketaatannya, manusia pilihan yang benar-benar jauh dari dosa. Lalu ikhlas ini adalah tingkatan ihsan, yang meyakini sekalipun dirinya tidak dapat melihat Allah, akan tetapi Allah melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Karena yakin Allah bersama dengan kita dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Dia mengetahui apa yang turun dari langit dan dia mengetahui apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ikhlas itu tidak pernah memandang, menghitung apa-apa yang telah diperbuatnya, tidak mengharapkan balasan atau ganjaran atas apa yang telah kita perbuat, dan tidak pernah merasa puas dengan amal-amal yang telah dikerjakannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa dan kekayaan kalian, tetapi Allah melihat kepada kalbu kalian dan amalan-amalan kalian. Selanjutnya, ikhlas ini merupakan pekerjaan hati. Kenapa pekerjaan hati? Karena ikhlas ini merupakan inti sarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita, sia-sia pekerjaan yang kita kerjakan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana amal yang kita kerjakan ini tidak dibarengi dengan niat dan keikhlasan. Karenanya haruslah selalu diingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita kerjakan, setiap gerak langkah dan tindakan, semuanya itu dikerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena ingin meraih ridho dari Allah. Nah, para hadirin yang berbahagia, setelah kita membahas mengenai ikhlas kunci diterimanya amal, kita jadi mengetahui ternyata banyak amal kebajikan, bahkan hingga menguras harta, berpeluh keringat dan darah, tetapi kemudian sia-sia dan tak berbekas, bahkan direspon dengan siksa neraka, oleh karena tidak disertai dengan keikhlasan tadi. Nah, oleh karena itu, marilah kita tempatkan kebajikan kita dalam ruang suci yang bernama ikhlas. Jangan takut perbuatan kita itu tidak dilihat orang lain. Jangan takut perbuatan kita itu tidak dipuji orang lain. Tetapi takutlah ketika amal perbuatan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena percuma saja kita mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi amal perbuatan tersebut sia-sia di mata Allah. Nah, takutlah bila perbuatan kita itu ditolak oleh Allah karena kita melakukannya tidak ikhlas. Sebut sebuah hadis, seandainya seseorang di antara kalian melakukan suatu kebajikan di tengah padang Sahara yang sangat sepi, dalam ruang tertutup tanpa pintu, amal itu suatu saat pasti akan ketahuan juga. Baiklah, setelah kita memahami isi dari kultum tadi yang berjudul Ikhlas Kunci Diterimanya Amal, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita
untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin ya robbal alamin. Mulailah mengerjakan sesuatu dengan ikhlas. Jangan mengerjakan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain, ya. Jadi harus benar-benar ikhlas dan niatnya itu untuk meraih ridha Allah. Baiklah para hadirin yang berbahagia, demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah datangnya dari saya pribadi, manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.